Karena begini, teman-teman, saya dulu di Timor, saya sebagai Senior dan tenaga bantuan operasi Saudara Tim, dan saya kena kecelakaan tangan dan saya dibawa dari Timor ke sini pakai pesawat Hercules 8485. Saya langsung berobat di RSPAD. Setelah saya sembuh keluar dari RSPAD, saya ditempatkan di pusat rehabilitasi cacat Departemen Hankam, Rumah Sakit Cacat Bintaro. Saya ikut pendidikan di situ, saya dikasih penghargaan, bukan saya sendiri, kami banyak. Kasih bintang seroja, dan pada saat penutupan itu saya akan dikembalikan ke Timor, ditempatkan di Korem Dili, dan terdaftar di Departemen Pusat Rehabilitasi Cacat itu, dan jelas kesatuan saya itu Kopassus, dan jelas dan terdaftar dan ada suratnya. Jadi setelah saya dikembalikan ke Timor, saya nggak mau, saya lebih memilih di Jakarta, sehingga saya terjunlah ke dunia lamba hitam. Disitulah saya kerjaan saya di situ, dari Tanaban, lamba hitam, bongkaran, termasuk alun-alun Senen, Pela-Pela, Tanjung Priok, semua itu dikuasai sama saya semua. Dan juga termasuk namanya Boker Cijantung. Boker Cijantung itu penuh dengan TNI Polri 4 angkatan, tapi kami saling mengenal. Kadang-kadang mengenal mereka itu pada saat operasi Seroja Timur ini. Dan masuk saya di Tanaban bongkaran pun, setiap malam bertatapan muka dengan tentara 4 angkatan dari situ. Kami sudah jumpa di Timur semua. Kami pelukan, ada di sini, gua ada di sini, gua ada di sini. Karena bongkaran itu bisa mempertemukan tentara-tentara yang dari 202, tentara yang jauh-jauh di Armet 13, Arhanut 201, Kostrad. Kami semua mengenal di Timur. Dan juga kami jumpa di Tanaman bongkaran itu, kami sama-sama kaget, sangat kaget. Pelukan. Artinya disitulah hampir lamba hitam se-Jakarta ini, hampir semua itu saya punya nama. Terus teman-teman media, saya pantangan untuk memeras orang, dan saya pantangan untuk meminta-minta sama pedagang. Itu pantangan buat saya. Tetapi saya mendapatkan penghasilan dari semua judi. Dari semua judi itu, teman-teman media, tempat judi namanya di Pela-Pela Tanjung Priok, saya punya jatah besar. Tempat judi di Tanaban, saya punya jatah besar. Ada beberapa pangkalan itu, zaman itu kalau memang saya dikasih 200.000 per lapak aja, kalau ada 7 lapak berarti sudah 1 juta. Zaman itu, zaman 86, 87, 88 loh. Zaman itu. Jadi minuman teh botol itu masih 250 perak. Karena saya sangat dapat uang, sangat luar biasa. Jadi saya berjanji diri saya, tidak boleh saya minum, masyarakat pedagang itu punya minuman sebotol pun gratis. Itu saya berjanji sama diri saya. Apalagi namanya minta-minta, tidak ada. Saya takut. Padahal saya sangat ditakutin, tapi tidak ada. Apalagi pedagang kaki 5 Tanaban, penuh dengan orang Padang semua, saudara-saudara semua. Jadi ini manusia satu ini, adik saya ini, saya besarkan dia, saya pakaiin celana dalamnya, saya nikahin dia orang Padang asli. Dia tahu bagaimana abahnya di Tanaban. Sangat ditakutin orang.
tapi pantangan untuk minum teh botol satu pun gratis. Apalagi minta-minta. Itu saya tidak ada. Memang anak buah saya, tapi itu perbuatan mereka. Tapi saya pribadi itu tidak ada. Ya. Sehingga saya tinggalkan itu, saya mulai belajar. Tahun 90 saya mualaf. Mualaf, saya mulai belajar sholat, belajar sedekah, belajar orang tabrakan kereta. Kadang-kadang harus pulang ke Jawa, saya biayain. Kadang-kadang orang tabrakan kereta lagi, kadang-kadang saya biayain kubur di pemakaman karet. Ini yang saya selama itu buat sampai saya tinggalkan Hanapan itu. Sehingga saya tinggal di sini. Tinggal di sini, saya sudah mulai punya janji kepada diri saya dengan istri saya untuk setiap malam Jumat untuk mengadakan santunan yatim dan doa anak yatim di rumah ini. Jadi mulai dari situ sampai hari ini sudah 17 tahun saya menjalankan ini. Karena alhamdulillah nggak pernah putus saya Pak Ustadz. Nah, jadi hari ini memang cukup banyak. Bang, bicara dengan kedekatan dengan TNI dan Angkatan berarti sudah terjalin sejak lama ya Maung ya? Bisa disebut seperti itu ya? Teman-teman media, saya bilang, saya ini punya penghargaan dari negara. Nama saya itu terdaftar di Pusat Rumah Sakit Catat nomor urutan 8 dan Kesatuan Kopassus. Boleh dicek. Dan saya ada suratnya di dalam. Jadi hubungan saya kedekatan dengan TNI, apalagi Kopassus itu ada di hati saya. Saya bilang, Komando Pasukan Khusus Garet Merah, saya luarnya tidak pakai Kopassus dan tidak pakai komando, tapi di dalam saya itu adalah komando. Kalau setiap saya ketemu Komando Pasukan Khusus, pasti saudaranya komando. Karena saya punya hubungan emosional dengan namanya Komando Pasukan Khusus Garet Merah. Jadi teman-teman media, seperti peristiwa, bukan peristiwa. Kemarin saya diundang ya. Saya diundang ke Solo sama ADC Pak Presiden. Jadi beliau itu ternyata Pak Kombes Wahyu ini, beliau itu ternyata dari beliau itu SMA, beliau itu udah kagum saya. Dari beliau itu SMA. Tapi beliau tuh mau pingin jumpa dengan saya tuh nggak pernah jumpa, karena dia sibuk dengan dinas ke Aceh, kemana apa, keluar kemana. Jadi begitu kemarin tiba-tiba kami ketemu, beliau tuh bilang, saya ini sangat kagum berat buat Pak Hercules. Pak Hercules itu satria dan merah putih dan tidak diragukan. Terus beliau bilang, kalau bisa aku mau sambutan pisah dengan grup yang lama, yang baru dengan yang lama. Saya udah masuk sebagai ADC Presiden. Kalau bisa Pak Hercules hadir. Dan beliau hari, karena saya akan berikan karpet merah buat Pak Hercules. Karena Pak Hercules ini cukup punya sejarah hubungan dengan kami sebagai Komando Pasukan Khusus. Sebenarnya saya tahu saya tidak mau datang, tapi saya mikir, bila udah warning saya kan. Jadi baru harus datang. Cuman saya bilang saya datang, nanti rame media lagi. Itu teman-teman. Jadi, tapi saya ini sebagai tamu undangan. Saya datang, ternyata baru masuk turun di mobil aja, teman-teman sahabat saya, Komando Pasukan Khusus ini, prajurit ini, sudah mulai hormat saya mulai dari mobil. Bukan saya minta dihormat, sudah langsung komando. Saya kan ya, saya cuma, saya tidak tahu kok mereka bisa begitu loh. Jadi mungkin mereka tahu sejarah saya dengan Komando Pasukan Khusus. Ini saya perlu jelaskan juga teman-teman media, masyarakat juga biar tahu. Saya punya hubungan sejarah
dengan Komando Pasukan Khusus. Dan saya punya penghargaan karena histori dengan hubungan dengan Komando Pasukan saya dapat bintang Serosa penghargaan itu. Jadi di dalam pun saya paling duduk di VIP di depan. Di sebelah ini ada Pak Kapolda Jateng, ada Dan Lanut, Dan Lanal, kalau nggak salah itu. Terus ada Pandam Pak Edi, Bupati, ya. Saya di situ, teman-teman media, teman-teman prajurit Kopassus ini semua bukannya lihat ke saya semua senyum semua. Lihatnya saya senyum, cuma ada yang sapa, ada yang ini, ya. Tapi mereka itu sebenarnya udah, saya baru masuk aja matanya udah pada gini semuanya. Karena saya lihat sepertinya mereka merespek buat saya itu sangat luar biasa. Tidak ada yang, kalau orang yang nggak respek kan beda. Mereka merespek buat biasa. Saya lagi di PIP saja. Pak Pandam sendiri, Pandam Jaten, bila duduk di jauh di sebelah kanan, bila matanya lihat ke saya, oleh teman-teman media boleh lihat. Bila mata lihat ke saya, beliau senyum. Senyum, saya karena saya duduk, saya gini aja. Terus bilang, setelah acara sambutan bisa selesai, beliau berdiri, kami dua sapa tangan foto, dan beliau bilang loh, Pules, oh saya Danjen Kopassus kok, tidak pernah datang, tidak pernah nongol, padahal aku tunggu loh, aku nggak pernah nongol. Saya bilang, Pak Jenderal, mungkin Tuhan belum pertemukan saya dengan Pak Jenderal. Karena aku datang ke Kopassus, nanti jadi masalah besar lagi nanti. Karena saya bilang gitu, jadi ternyata Allah belum mempertemukan saya sama Benar. Tapi hari ini Allah mempertemukan saya sama Pak Jenderal di tempat yang sambutan kisah yang sangat indah, sangat hangat ini. Dan saya juga foto dengan ADC dari Polri, ADC dari udara, ADC dari laut, ADC dari darat. Darat adalah Pak Kolonel Wahyu. Kami foto, kami salaman, dan juga foto dengan grup lama ADC dan grup baru Pak Budi Rahmat. Kami dengan senyum dengan media. Habis selesai, saya baru mau jalan keluar. Prajurit Kopassus yang dari satu kapten, semua berdiri lah itu lihat foto juga. Sangki terharunya mereka. Saya juga terharu juga, teman-teman, karena saya juga pernah pakai loren itu. Pakai loren itu pernah kering di badan saya, basah di badan saya. Ini supaya masyarakat tahu gitu loh. Loren yang dipakai mereka sekarang ini, saya pernah loren itu pakai basah di badan saya dan kering di badan saya. Jadi begitu lihat loren itu, saya juga terharu sama loren itu, karena saya dulu pernah merasa gitu loh. Bukan saya datang preman, tukang tagih, tukang palak orang. Palak orang itu anti buat saya. Nah itulah ada heboh, artinya teman-teman media ada heboh bahwa Kopassus kok sampai takut sekali sama Pak Hercules. Aduh, Kopassus mana yang takut? Kopassus itu tulang punggungnya negara ini. Kalau negara ini udah menjadi bahaya, mulai lawan, Kopassus itu mulai keluar senyap, mulai merayap, mulai masuk ke lubang-lubang tikus dengan apa ini. Karena saya tahu namanya Kopassus. Gerakan Kopassus saya tahu. Kerjaan Kopassus pun saya tahu, karena saya bersama-sama mereka. Kalau negara akan menjadi gawat, jadi bahaya, mulai Kopassus sudah mulai keluar dengan pakai celana pendek kayak orang gila, dengan kayak orang bego, tapi itu ternyata itu udah mulai merata. Itu kerjaan Kopassus. Karena saya ini saya tahu, bukan saya ada.